Shalom, halo semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini. Hari ini kita kedatangan 6 narasumber spesial kita, yaitu teman-teman kita dari Fakultas Keperawatan. Hari ini kita akan membahas tentang satu isu yang lumayan penting, yaitu kelelahan moral pada perawat. Namun sebelum itu, mari kita sapa dulu teman-teman kita hari ini. Halo semuanya. Hai. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama ini. Nah, teman-teman semuanya, kalau misalnya teman-teman mendengar istilah kelelahan moral atau moral distress, apa sih yang langsung terlintas di pikiran teman-teman semuanya? Ya, mungkin bisa dibayangkan. Jadi menurut saya kalau dalam keperawatan itu kelelahan moral itu bukan hanya capek fisik saja, tetapi perasaan juga bisa frustasi gitu loh. Karena kenapa? Sebenarnya pas perawat itu tahu apa yang benar untuk dilakukan oleh pasien, tetapi sebenarnya mereka nggak bisa melakukannya karena sistem atau beberapa aturan-aturan yang seperti apa jadi penghalang. Mungkin ada yang Betul banget sih, karena ini seolah seperti benturan hati nurani seorang perawat dengan kenyataan yang ada di lapangan kerja. Kita pasti pengen kan memberikan perawatan yang penuh kasih, tapi kenyataannya di lapangan kerja kita kekurangan tenaga kerja. Kemudian ternyata aturan yang terlalu mengikat dan sangat kaku, jadi kita betul-betul terbatas. Oh, oke. Nah, saya mau coba gali lebih dalam lagi nih. Kalau misalnya kalian sudah bekerja di rumah sakit nanti, kira-kira situasi apa sih yang paling bikin para perawat itu mengalami moral distress ini? Kalau saya ketika mungkin pasien meminta untuk didengarkan lebih banyak atau waktu lebih banyak untuk didengarkan, saya akan mendengarkan, tetapi mungkin dengan rasa terpaksa karena kesibukan saya atau jadwal yang padat, sehingga saya waktu untuk saya mendengarkan itu tidak cukup. Nah, menurut saya itu kesalahan bagi saya, rasanya seperti mengkhianati pasien tersebut. Saya juga membayangkan saat kondisi IGD yang sesak karena banyak pasien yang datang. Dan kadang perawat juga harus memilih pasien mana yang lebih penting ya. Dan itu membuat keputusan si perawat itu berat karena dia merasakan rasa bersalah karena ada pasien banyak yang harus dia layani tapi hanya satu yang bisa dia layani. Berarti sangat menarik sekali ya pembahasan kita hari ini ya. Sekarang saya mau coba ajak kita semua untuk sama-sama pakai imajinasi. Jadi kita akan berimajinasi. Nah, kalau kelelahan moral ini kita bilang sebagai sebuah makhluk atau monster gitu, kira-kira bentuknya seperti apa sih menurut teman-teman semuanya? Menarik banget kalau menurut saya sendiri. Saya rasa moral distress itu seperti monster besar yang terus-menerus duduk di pundak perawat, tapi juga sorry itu sama suara. Wah, menarik banget kalau menurut saya sendiri. Moral distress ini kayak monster besar yang terus-menerus duduk di bahunya perawat dan membisikkan rasa bersalah itu sih menurut saya. Kalau saya bisa bayangkan ini tuh kayak tembok transparan, kita bisa lihat dengan jelas apa yang ingin dilakukan, tapi ini tidak bisa karena ada penghalang yang tidak bisa kita lewati. Wah, luar biasa banget ya imajinasi teman-teman semuanya nih. Nah, kelelahan moral ini juga sebenarnya bisa kita kaitkan nih dengan aspek dosa aktual dan dosa sosial teman-teman. Teman-teman bisa jelaskan nggak secara singkat dan dengan bahasa yang sederhana nih supaya pendengar juga bisa memahami kira-kira apa sih kaitannya? Oke, aku yang jawab ya. Nah, di dalam WDK 2 yang pasti kita pelajari saat ini, kita kan belajar itu ada dua dosa kan, dosa aktual dan dosa sosial. Mungkin aku nanti jelasin dosa sosial, dosa aktual. Jadi di WDK 2 sendiri yang masih saat ini kita pelajari itu kan ada dosa aktual sama dosa sosial. Nah, di dosa aktual itu sendiri terjadi karena kita tuh sebenarnya tahu apa yang harus kita perbuat, apa yang benar untuk kita lakukan, tapi kita gagal untuk melakukannya. Jadi misalnya contoh aku ambil dalam keperawatan. Jadi kalau di dalam keperawatan itu seorang perawat nggak melakukan apa yang benar
untuk pasien tersebut. Dia nggak melakukannya, itulah yang disebut dosa. Mungkin aku bisa berjelasin tentang dosa sosial. Kalau dosa aktual ini kan lebih condong ke dirinya sendiri. Kalau dosa sosial itu cakupannya lebih luas. Jadi dosa sosial ini itu lebih ke sistemnya. Jadi dia ini berangkat dari sistem kesehatannya itu langsung. Sebenarnya dosa sosial ini itu contohnya tuh ke peraturannya itu. Soalnya kita sebenarnya mau melakukan, kita punya hati nurani untuk mau melakukan, tapi kita dituntut untuk terus melakukan sesuai aturan tersebut. Kalau kita tidak menaati aturan, nanti kita akan terkena SP atau apa, dan itu malah seolah-olah melanggengkan ketidakadilan tersebut di dosa sosial ini. Wah, keren. Berarti kaitannya itu begitu dalam ya sebenarnya ya. Sekarang saya punya satu pertanyaan retentif nih. Kalau misalnya kita semua bisa merombak sistem kesehatan, kira-kira perubahan seperti apa sih yang paling kita atau kalian inginkan untuk mencegah moral distress ini kepada perawat? Nah, yang saya harapkan itu jumlah tenaga kesehatan lebih banyak supaya seimbang dengan pasien, supaya membantu perawat lebih efektif untuk melayani pasien dengan tulus. Kalau dari saya yang harus diperbaiki itu sistem dari rumah sakitnya, karena kita sebagai perawat harus lebih fleksibel ya, bukan hanya karena menekan aturan, tapi juga harus mempertimbangkan dari sisi kemanusiaan. Kalau dari saya sendiri, saya berharapnya ada ruang dialog antara perawat dan manajemen sehingga suara perawat juga didengar. Kalau dari saya itu pentingnya juga pendekatan spiritual antara perawat dengan pasien, karena yang dirawat itu bukan juga soal tubuh tapi juga dengan jiwa. Wah, luar biasa sekali nih ya pendapat teman-teman semuanya yang begitu beragam. Jadi intinya yang bisa saya tarik itu bahwa kelelahan moral ini bukan cuma masalah kerja saja, tapi cerminan kerusakan sistem yang begitu luas ya, dan bahkan ada dimensi rohani di dalamnya. Nah, saya punya satu pertanyaan terakhir nih untuk menutup acara kita hari ini. Kalau kalian bisa menyampaikan satu kalimat untuk para perawat di luar sana, kira-kira apa sih yang ingin kalian sampaikan? Tetaplah ingat bahwa setiap pelayanan kecilmu berharga untuk pasien. Lalu jangan merasa sendiri karena kita bekerja sama untuk melayani. Jangan takut speak up ketika tidak ada keadilan. Percayalah, kasih yang tulus selalu menemukan jalan. Jangan lupa profesi ini adalah panggilan yang mulia, bukan sekedar pekerjaan. Ini yang paling penting adalah jangan lupa berdoa, karena sumber kekuatan kita adalah doa. Wah, kata-kata yang sangat keren dari teman-teman semuanya. Terima kasih banyak nih teman-teman semuanya atas diskusi hangat yang kita lakukan hari ini. Semoga para pendengar di luar sana itu bisa tercerahkan dan semakin menghargai perjuangan para perawat. Nah, sekian pembahasan kita di hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.